Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan kesehatan untuk bisa berkumpul secara daring dalam Majuk Talk, Librarian Talk. Perlu diketahui, Librarian Talk ini adalah acara persembahan dari layanan koleksi rujukan dan info perpustakaan yang bertempat di Perpustakaan Nasional Medan Merdeka Selatan, lantai 15. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya berkunjung ke Perpustakaan Nasional Medan Merdeka Selatan, silakan berkunjung di pelayanan rujukan dan koleksi perpustakaan. Kami menyediakan berbagai koleksi referensi seperti koleksi tesis, disertasi, laporan penelitian, dan koleksi-koleksi referensi lain seperti ensiklopedia, kamus, dan almanak. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Pak Syarif Bando, dan Ibu Deputi 1 Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Ibu Sofiana, beserta Kepala Pusat Jasa Bapak Teguh Purwanto. Bersama Ibu Yulia Tribunga SIP selaku Koordinator Kelompok Substansi Penyusunan Konten Media dan Layanan Informasi Perpustakaan, serta Bapak Arif Wicaksono selaku Subkoordinator Layanan Referensi dan Monograf Berkala, yang telah memberikan kesempatan kami pada hari ini untuk menyelenggarakan acara bulanan Lip Talk. Semoga acara pada pagi hari ini dapat memberikan inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, pemirsa sudah mencapai 105 partisipan. Terima kasih atas kehadirannya. Tema Lip Talk kita pada hari ini adalah berbagi ruang pustaka, berbagi cerita literasi, mengembangkan perpustakaan komunitas dengan kata kerja. Bersama narasumber kami ada Kak Runi Firnita Mamoto, Manajer Program dan Sosial Media Kata Kerja. Serta acara pagi hari ini dipandu oleh Kak Ayu, Pustakawan Referens Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Baik, sebelum acara dimulai, mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Bapak Arif Wicaksono selaku Subkoordinator Layanan Referensi dan Monograf Berkala. Kepada Bapak Arif, dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara, narasumber kita Kak Runi Firnita Mamoto, biasa dipanggil apa? Kak Vini ya. Dan peserta Librarian Talk kali ini. Pertama, saya mengajak kita semua untuk mengawali dengan rasa syukur, tidak karena kita masih diberikan nikmat sehat, bisa mengikuti kegiatan Lip Talks ini, Librarian Talks, di tengah situasi pandemi COVID yang kalau di Jakarta ini sedang meningkat, dan Perpustakaan Nasional gedung layanannya harus ditutup sampai 2 minggu ke depan, sampai 9 Juli, karena mengikuti kebijakan catatan. COVID ini penyakit yang tidak terlihat, tapi efeknya sangat luar biasa. Maka dari itu saya mengajak kita semua tetap melakukan 3M,
masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ini saya tidak memakai karena di ruangan hanya sendiri. Kasus sih terlihat juga ya, karena emang sudah memakai sudah ada jarak. Karena ini bukan untuk kita, tapi untuk semuanya, untuk keluarga kita. Kalau kita misalnya lagi ke kantor atau kemana ternyata tidak menjaga protokol kesehatan, ada kemungkinan membawa virus itu ke rumah dan efeknya sangat luar biasa. Kami penyelenggara LipTalks ini adalah Pusat Jasa Informasi Perpustakaan. Gampangnya kami adalah bagian dari Perpustakaan Nasional yang menyelenggarakan layanan perpustakaan secara khusus. Nah, pengelola LipTalks ini adalah Kak Ayu dan Kak Susi. Kak Ayu nanti menjadi moderator, Kak Susi yang sekarang lagi coba mengawali kegiatan kita. Itu dari layanan koleksi rujukan ilmu perpustakaan dan ilmu perpustakaan yang juga mengelola layanan reference untuk yang email. Nah, kami ini fungsi salah satunya itu melakukan bimbingan teknis supervisi di bidang jasa informasi layanan perpustakaan. Nah, LipTalk ini salah satu keluaran dari fungsi ini. Kami berkeinginan menyebarkan pengetahuan, diharapkan dapat berguna untuk penyelenggaraan layanan di perpustakaan di seluruh Indonesia. Jadi LipTalk ini kegiatan santai. Jadi kita coba lebih santai. Kalau mungkin sekarang Pustaka Nasional ada kegiatan lainnya, peningkatan indeks literasi, itu mengambil bagian untuk mendatangkan para gubernur dan stakeholder yang pimpinan tinggi daerah misalnya. Nah, kalau LipTalk ini kita mencoba sharing santai dan sambil sebenarnya kegiatan-kegiatan webinar bukan sekedar hanya untuk satu sertifikat, kedua pengetahuan lebih, yang ketiga sebenarnya kita bisa berjejaring, jadi tahu para narasumber yang mungkin nanti akan kita butuhkan di pekerjaan kita. Lalu saya mengajak yang bergerak di perpustakaan atau bahkan pegiat literasi, mengajak untuk terus mengembangkan nilai kepada masyarakat melalui diri kita, melalui perpustakaan. Salah satunya adalah kita mencoba mengembangkan literasi buat masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan ini kita juga berharap bisa mengembangkan literasi tersebut. Dan lagi-lagi dari sisi Perpustakaan Nasional, karena tadi fungsinya kita melakukan bimbingan teknis, maka kami mengajak para pustakawan perpustakaan untuk melakukan hal yang sama dengan kami, untuk melakukan layanan reference. Misalnya yang tadi setelah disebut, kasus ini adalah admin buatlah email layanan referensi@perpusnas.go.id. Nah, layanan email ini ditujukan untuk masyarakat bertanya tentang apapun kebutuhan informasinya. Jadi kita menyelenggarakan layanan tanya pustakawan. Nah, terlihat kayaknya kalau di perpustakaan belum banyak melakukan hal itu. Yang kedua, bisa menyelenggarakan layanan paket informasi terseleksi. Di kami juga melakukan hal tersebut. Jadi kami menyusun satu formulir yang nanti bisa diisi oleh masyarakat, dan nanti secara rutin per bulan kita akan kirimkan update informasi
yang terkait dengan permintaan tersebut. Seperti itu. Lalu yang ketiga, kita juga mengadakan bimbingan pemustaka. Kita mengajarkan penelusuran khususnya untuk sementara ini ke sumber informasi yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional. Misalnya kalau ada yang pernah mendengar ada e-resources, itu isinya jurnal ilmiah internasional yang sangat banyak dan bisa digunakan oleh siapapun, yang penting cukup daftar di Perpustakaan Nasional, anggota Perpustakaan Nasional, dan nanti sudah bisa akses. Juga mengajarkan bagaimana misalnya mengakses IPUSNAS. Sudah ada yang tahu IPUSNAS, tadi ada itunya. IPUSNAS itu aplikasi yang bisa dipakai di HP. Itu banyak buku yang bisa dibaca. Mau kisahnya Sherlock Holmes, kalau penggemar detektif, atau mau sekedar cari-cari buku masakan, buku-buku novel, di sana ada. Oh, tadi terlewat yang untuk pelayanan tanya pustakawan, kita juga punya chat. Kalau datang ke perpustakaan perpusnas.go.id, portal Pustaka Nasional, itu akan ada nanti di sudut kanan bawah, itu ada lambang hijau tanya pustakawan, itu bisa juga digunakan. Jadi sebenarnya ini yang pelayanan dasar buat perpustakaan, dan jika Bapak Ibu serta dan ada di perpustakaan ada belum melakukannya, maka bisa untuk melakukan hal ini, terutama di era pandemi yang saat ini pergerakan kita masyarakat dibatasi melalui online, semuanya akan teratasi. Makanya ketika di awal tadi saya bilang gedung Perpustakaan Nasional yang tutup, tapi layanan kami tidak akan pernah tutup kecuali di luar jam kerja ya, atau di hari libur. Artinya gedung boleh tutup, tapi gimana caranya supaya layanan perpustakaan tetap bisa berjalan. Dan Clip Talk kali ini kita akan mendengarkan Kak Vini yang akan nanti dipandu oleh Kak Susi untuk mendengarkan sharingnya Kak Vini ini tentang mungkin kata kerja ya. Kalau coba ketik kata kerja, nanti akan terlihat nih kegiatan-kegiatan dari Kak Vini dan teman-teman yang masih muda, kelahiran 93, saya kelahiran 90, nggak mungkin ya. Itu sudah berbuat banyak, mencoba berbuat untuk masyarakat, mencoba untuk melakukan kegiatan di masyarakat yang nilainya sangat luar biasa. Dari saya seperti itu, kita bisa menikmati sharingnya. Selamat ngobrol, diskusi, berbagi dan berjajaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arif atas sambutannya. Tiba di acara inti, diskusi akan saya serahkan langsung ke moderator kita pada pagi hari ini. Ada Kak Ayu. Halo Kak Susi. Iya Kak Ayu. Silakan, acara saya silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Juga Pak Arif, terima kasih atas kehadirannya, mau memberikan sepatah dua patah kata pada hari ini. Hari ini kita temanya tentang berbagi pustaka, berbagi cerita pustaka. Jadi bacakan sedikit CV-nya. Hari kita, narasumber utama kami adalah Runi Firnita Mamonto. Sekarang didapuk sebagai program manajer program dan sosial media Kata Kerja, sekaligus juga digital brand communication Skena Wahana Kreatif, juga sebagai vokalis di Ruang Baca, lalu sebagai manajer juga di Kapal Udara dan penyiar di iRadio Makassar. Halo Kak Vini. Halo Kak. Ya. Bagaimana kabarnya
di Makassar hari ini? Alhamdulillah di Makassar juga hari ini sedang dilakukan pembatasan sosial dan begitulah kita semua sedang berusaha untuk sama-sama menghadapi COVID-19 ini. Iya, semoga kita semua dan para sahabat yang datang di acara kali ini dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan sharing kita sampai di akhirnya. Itu tadi CV singkat dari Kak Firni atau Vini panggilannya? Vini boleh Kak? Oh Vini, oke. Kak Vini, untuk menghemat waktu, langsung saja saya perkenankan acaranya. Saya berikan waktu untuk memberikan cerita sama teman-teman. Semoga teman-teman, terutama yang di perpustakaan komunitas, mereka bisa memberikan inspirasi yang Kak Vini dapatkan dan bisa diterapkan di perpustakaannya mereka. Silakan Kak Vini. Iya, halo selamat pagi teman-teman semua. Senang sekali saya diberi kesempatan untuk sharing di sini. Perkenalkan saya Vini dari Perpustakaan Kata Kerja, seperti yang tadi sudah disampaikan. Saya aktif berkomunitas di Kata Kerja sejak tahun 2014, sejak awal Kata Kerja dibentuk. Lalu saya kemudian bersama Kata Kerja sampai dengan hari ini berupaya untuk memberikan ruang, berupaya untuk membangun ruang bersama. Mungkin kita boleh mulai di share screen, mungkin materi presentasinya, Kak. Oke, tunggu sebentar ya, Kak. Ya, untuk teman-teman pegiat literasi lainnya, saya mohon izin untuk berbagi tentang pengalaman saya menjadi pustakawan di Kata Kerja dan ide-ide apa yang berada di balik Kata Kerja, serta spirit apa yang mendorong kami untuk tetap menjalankan Kata Kerja. Di mana kita tahu sama-sama bahwa perpustakaan atau jalan literasi itu sebenarnya adalah pilihan jalan yang sunyi gitu kan. Perlu upaya yang berat untuk mengajak orang-orang untuk berkontribusi dengan setiap kegiatan-kegiatan yang kita buat. Tapi selama perjalanan Kata Kerja sampai dengan hari ini 7 tahun, itu berupaya untuk membangun ruang bersama sekali lagi dan berusaha untuk bagaimana Kata Kerja ini mampu menjadi ruang yang inklusif dan aman bagi setiap pengunjung ataupun anggota perpustakaan Kata Kerja. Ya, ini dia. Ini teman-teman kalau buat yang belum pernah ke Makassar, ini perpustakaannya ada di WSAB. WSAB itu dia di dekat Unhas, Universitas Hasanuddin. Jadi Kata Kerja terletak di Jalan WSAB, terus Kata Kerja sudah berdiri sejak 2014, dan begini nih, tapi menyusun buku-buku, sebenarnya Kata Kerja itu tidak menyusun buku berdasarkan genre atau berdasarkan jenisnya, karena ini sebuah trik sebenarnya. Jadi kalau teman-teman datang ke Kata Kerja, bukunya tuh bercampur, ada buku sosial, ada buku filsafat, ada buku misalnya ada novel, ada buku puisi, itu bercampur. Dan ini sebuah trik untuk supaya orang kalau datang ke perpustakaan Kata Kerja, orang tuh ngobrol sama pustakawannya. Karena dulu pernah sempat kita menyusun bukunya berdasarkan jenis, berdasarkan genre gitu ya. Terus akhirnya sangat jarang terjadi obrolan. Yang ada adalah orang datang ke perpustakaan, orang mengambil buku, duduk membaca, atau orang kemudian mencatatnya untuk dibawa pulang, untuk dibaca di rumah. Yuk kita boleh lanjut ke next slide-nya, Kak. Halo, boleh dilanjut. Oke, boleh di slide 2-nya, Kak.
slide. Ya, ini kata kerja. Jadi kata kerja itu sampai hari ini kita punya 2.426 koleksi buku dan 452 orang yang tercatat sebagai anggota perpustakaan. Jadi kata kerja ini kita balik lagi, kita berbasis. Terus kita sebenarnya berawal dari sebuah program. Jadi kata kerja ini dulunya bukan komunitas sendiri. Jadi kata kerja ini merupakan program. Jadi ada satu organisasi namanya AXI, Active Society Institute. Terus Active Society Institute itu merupakan satu organisasi pendampingan masyarakat. Jadi pendampingan masyarakat urban. AXI mendampingi pasar, mendampingi para pedagang di pasar, terus AXI juga mendampingi teman-teman di terminal di Makassar. Jadi bagaimana kemudian pendampingan masyarakat ini bisa menjadi lebih populer dan hasil penelitiannya bisa dikonsumsi sama masyarakat umum, terlebih anak muda. Akhirnya AXI membuat sebuah program namanya Kata Kerja. Kata kerja ini sebenarnya diharapkan untuk bisa jadi etalase supaya kalau ada buku-buku, ada perpustakaan, rata-rata itu bisa menarik minat para mahasiswa, terutama ya pelajar dan mahasiswa dan masyarakat umum untuk datang berkunjung. Nah, ketika hasil-hasil riset, hasil-hasil pendampingan masyarakat, bahkan rekrutmen untuk melakukan pendampingan masyarakat di Active Society Institute atau AXI kemudian kami jalankan. Jadi dulu sebenarnya awal terbentuk 2014 Kata Kerja ini sekadar sebuah program. Tapi kemudian lama-kelamaan sejak awal di Kata Kerja itu muncul sebagai sebuah perpustakaan alternatif yang kemudian bukanya sampai malam misalnya itu. Jadi dulu belum banyak perpustakaan alternatif dan yang buka sampai malam. Terus yang pertama bukanya sampai malam, terus yang kedua di perpustakaan ini kita boleh ribut. Jadi kalau teman-teman nonton filmnya AADC nggak boleh ribut di perpustakaan Kata Kerja ini, perpustakaan justru kita mau jadi perpustakaan ramai karena kita ingin perpustakaan Kata Kerja itu bukan cuma jadi perpustakaan ya tempat di mana kita saling bertukar buku atau kita menyediakan untuk dipinjam lalu begitu pula siklusnya dikembalikan. Kami ingin Kata Kerja menjadi salah satu wadah untuk bertemunya orang-orang. Jadi Kata Kerja juga sebenarnya hadir sebagai respon dari sedikitnya ruang publik di Makassar. Jadi ruang publik di Makassar di tahun 2014 sangat sedikit, adapun ruang yang berbayar jumlahnya sangat banyak. Maka Kata Kerja berupaya untuk hadir menjadi ruang publik, menjadi ruang alternatif, menjadi perpustakaan komunitas yang bisa menjadi salah satu pilihan masyarakat umum, anak muda. Astagfirullahaladzim. Ya, mohon maaf. Anak muda untuk berkunjung seperti itu. Ini aksi itu, jadi awal mula Kata Kerja kan program dari AXI, Active Society Institute. Jadi aksi itu merupakan satu organisasi yang dipayungi juga oleh organisasi. Jadi Kata Kerja ini sebenarnya adalah program di organisasi yang di atasnya ada organisasi lagi, namanya komunitas, namanya Ininawa. Nanti akan kita bahas tentang Ininawa. Boleh lanjut lagi, Kak? Slide 3 mungkin, Kak. Boleh di slide sebelumnya. Sebelumnya lagi, Kak. Terlalu jauh mungkin, Kak. Slide 3. Ya, teman-teman, jadi seperti itu ya, Kata Kerja berupaya untuk menjadi ruang alternatif, menjadi perpustakaan komunitas. Kenapa disebut perpustakaan komunitas? Karena ini memang dikelola sama komunitas gitu.
Kenapa bukan jadi perpustakaan organisasi? Karena teman-teman yang mengelola program kata kerja akhirnya pada waktu itu, walaupun tidak terlibat dalam aksi juga tetap bisa mengelola perpustakaan kata kerja. Kita tunggu dulu untuk share lagi presentasinya. Tunggu sebentar Kak, kami masih ada kendala. Maaf. Iya Kak. Nah ini sebenarnya awalnya buku-buku yang ada di kata kerja itu merupakan buku dari organisasi aksi itu. Jadi ada beberapa buku, banyak buku-buku dari aksi karena kita melihat, oh aksi punya banyak buku nih, buku di aksi sendiri itu merupakan kumpulan dari buku-buku, ada buku pribadi yang kemudian disumbangkan untuk perpustakaan, kemudian ada juga dari perpustakaan komunitas yang akhirnya disepakati untuk oh iya kita berikan ini untuk perpustakaan komunitas di kata kerja gitu. Jadi awalnya buku di kata kerja ini ada 1000-an lebih, kemudian bertambah jumlahnya menjadi lebih banyak lagi. Tadi sudah ada 2000 lebih buku. Nah ini kalau kita ini sebenarnya sudah sangat diulang-ulang tentang minat baca dan juga literasi. Jadi kita tahu sama-sama bahwa minat baca di Indonesia berada di urutan 57 dari 65 negara. Ini merupakan penelitian dari Program of Internet tahun 2020, perlu di-upload lagi di tahun 2021 ini. Terus ada tingkat literasi masyarakat Indonesia berada di urutan ke-60 dari total 61 negara. Bahwa kita punya PR yang besar sekali. Pertanyaannya kemudian yang selalu menyentil teman-teman pustakawan di kata kerja adalah, apa sih yang bikin minat baca masyarakat Indonesia berada di urutan 57 dari 65 negara? Apakah karena memang tidak mau membaca, ataukah karena akses kebacaannya justru lebih sulit gitu. Nah akhirnya kita melihat bahwa fenomena hari ini orang tuh minat bacanya sebenarnya tinggi karena setiap hari kita tuh pegang handphone, kita membaca berbagai media, kita membaca berbagai hal yang ada di telepon genggam kita. Pertanyaannya, kita sedang membaca apa? Nah, kata kerja berupaya untuk hadir, untuk menyediakan bacaan-bacaan berkualitas yang tentunya bisa mudah diakses, karena bacaan-bacaan berkualitas yang kami dapati, misalnya saya pribadi waktu kecil saya sangat sulit karena saya berada di daerah, saya berada di Sulawesi Utara, saya agak sulit mendapatkan bacaan-bacaan berkualitas di tempat saya karena memang toko buku itu hanya ada satu, dan toko buku juga hanya menjual LKS pelajaran, sedangkan perpustakaan di sekolah juga tidak begitu lengkap. Nah, itu yang coba dijawab sama ketersediaan buku di kata kerja. Nah, kami percaya juga bahwa literasi tidak hanya soal membaca dan membaca, karena di sana ada juga nulis, di sana ada literasi keuangan, ada literasi budaya, ada literasi digital. Oleh sebab itu, kata kerja selalu berupaya untuk bagaimana perpustakaan kata kerja ini menjadi ruang bersama di mana diskusi-diskusi tentang hal-hal itu bisa muncul. Jadi kata kerja tidak hanya berupaya untuk menyediakan buku-buku saja, tapi kami percaya bahwa setiap orang adalah buku yang punya bagian-bagian, punya bab-bab dalam hidupnya yang bisa dibagi gitu. Jadi kata kerja berupaya untuk mempertemukan buku hidup satu orang dengan orang lainnya, satu komunitas dengan komunitas lainnya, untuk membangun obrolan-obrolan, untuk membangun wacana-wacana agar masyarakat bisa menjadi terliterasi, bisa lebih kritis, dan bisa berkolaborasi. Boleh lanjut lagi, Kak? Nah, ini fungsi dan tujuan kata kerja. Ini mempermudah akses terhadap buku. Terus ini termasuk karena pada tahun 2014 waktu itu agak sulit diakses di Makassar, makanya masuk tujuan ini. Terus
di tujuan lainnya adalah menjadi ruang publik. Boleh lanjut lagi. Nah, pada tahun 2018, akhirnya Kata Kerja kemudian memisahkan diri dari Active Society Institute dan menjadi organisasi sendiri. Jadi, hari ini Kata Kerja strukturnya seperti ini, sudah lebih, awalnya Kata Kerja kan sebagai program, jadi siapa saja yang kemudian sering datang ke perpustakaan, senang kemudian mengelolanya, langsung menjadi pengurus gitu. Jadi tidak ada struktur yang ada di perpustakaan Kata Kerja waktu itu, hanya sebagai program. Ketika Kata Kerja sudah berdiri menjadi organisasi sendiri, akhirnya kami memutuskan untuk mengangkat satu orang direktur, ada wakil direkturnya, dan memecah menjadi berbagai bidang, ada kesekretariatan, ada program di mana ada saya di dalamnya, program di bawahnya mengurus salah satunya selain program offline juga program online, yaitu di bagian media, ada juga teman-teman yang mengurus perpustakaan. Jadi perpustakaan ini mulai dari pendataan, peminjaman, terus menulis kira-kira buku apa sih yang diinginkan oleh teman-teman anggota perpustakaan Kata Kerja. Terus ada keuangan, ada 2 orang di sini, dan untuk unit usaha Kata Kerja kita punya toko, namanya toko sebelah. Ini supaya Kata Kerja bisa tetap hidup dari hasil usahanya. Boleh lanjut lagi, Kak? Nah, ini dia koleksi buku Kata Kerja. Ada 2.400 dan anggotanya ada 452. Ini koleksinya kebanyakan yang ada adalah sastra, kemudian disusul oleh buku sosial, buku filsafat, dan buku lainnya kemudian menyusul. Lanjut, boleh Kak? Nah, ini bagaimana cara menjadi anggota perpustakaan Kata Kerja. Ini menjadi sebuah obrolan yang panjang waktu awal kami membuat program Kata Kerja ini. Ketika Kata Kerja belum menjadi organisasi ya. Ini dari dulu caranya menjadi anggota perpustakaan itu seperti ini. Kita cukup berdonasi 2 buku yang layak dibaca oleh orang lain. Kemudian donasi kita sudah bisa meminjam 2 buku selama 1 pekan untuk kemudian dikembalikan lagi. Pertanyaannya adalah Kata Kerja itu selalu, dalam pendataannya kita tidak punya power untuk mengekang anggota bukunya. Karena Kata Kerja adalah perpustakaan yang berbasis terhadap kita selain kita menjadi ruang publik, Kata Kerja itu selalu berupaya untuk, karena di perkotaan di Makassar terlebih ya, rasa percaya satu orang ke orang lain itu sangat kecil, bahwa kita selalu timbul rasa curiga, apalagi terhadap buku-buku, karena selalu ada yang bilang begini, orang bodoh adalah orang yang orang bodoh, tapi lebih bodoh ketika orang yang sudah meminjam itu mengembalikan bukunya. Kami ingin membangun rasa percaya di perpustakaan komunitas ini, bahwa ketika kamu meminjam buku dari itu artinya kamu sedang membatasi hak orang lain untuk mendapatkan pengetahuan gitu. Jadi kita selalu ketika ada teman-teman yang baru mendaftar sebagai anggota perpustakaan Kata Kerja, kita selalu mengajak ngobrol sebagai pustakawan. Jadi kita mengajak ngobrol tentang hal apa, kenapa sih orang harus menyumbang 2 buku yang layak dibaca. Karena kita ingin banyak pemikiran tertampung di perpustakaan Kata Kerja, bahwa kadang-kadang orang tuh mau menyumbang 2 buku yang dia nggak mau baca dan meminjam buku yang dia mau banget baca. Nah, perspektif seperti ini yang mau kita ubah. Jadi ketika ada orang ingin menyumbangkan 2 bukunya dan mendaftar sebagai anggota perpustakaan, kita selalu nanya, Kak, ini ya. Jadi kita selalu berupaya untuk bahwa teman-teman yang datang membawa 2 buku itu benar-benar punya perspektif bahwa 2 buku ini harus menjadi bagian dari transformasi sosial, di mana 2 buku ini akan menjadi manfaat untuk
orang-orang yang meminjam buku ini. Jadi selain kita berupaya untuk membangun rasa percaya, kita juga berupaya untuk menjadi jembatan pengetahuan. Dimana ketika saya sudah tahu pengetahuan ini lewat buku ini, saya ingin teman-teman saya ingin masyarakat di Makassar lebih khususnya untuk tahu juga pengetahuan ini. Seperti itu idenya. Boleh dilanjut lagi, Kak? Nah, pendanaan kata kerja sendiri ini kita ada 4 ya. Kita dari komunitas Inawa ini beberapa kali kita dapat dana bantuan dari federasi. Kita ada kerjasama pihak lain. Kita baik perorangan maupun komunitas. Terus ada toko, kita jualan merchandise, bisa dilihat di toko sebelah kata kerja atau di kata kerja, terus nanti ke link toko sebelah aja. Kita juga lagi jualan buku yang hari ini kita lagi jual, sudah tutup PO-nya adalah buku paket Aan Mansur. Nah, terus ada donasi. Donasi ini biasanya dari perseorangan, pustakawan kata kerja. Misalnya kita lagi akhir tahun mau bayar kontrakan mati, belum cukup, nah kita donasi itu di situ. Boleh lanjut, Kak? Nah, ini dia perpustakaan adalah media sosial offline. Di tahun 2014 waktu itu lagi marak-maraknya muncul banyak sekali media sosial. Facebook sudah lebih dulu ada, kemudian sudah muncul Pet di situ, sudah muncul Instagram di situ. Media sosial mulai membangun jarak satu sama lain. Jadi kayak orang lebih banyak melihat handphone. Kemudian kata kerja salah satu spiritnya adalah kalau orang berjejaring di media sosial, orang nggak kenal bisa saling sapa, harusnya kita bisa dong membuat orang nggak kenal bisa saling sapa, bisa bertukar ide, karena itu yang terjadi di media sosial. Pada waktu kami melihat bahwa, keren ya gitu, orang bisa ketemu nggak kenal tapi bisa ngomongin hal besar, bisa ngomongin ide, bisa ngomongin, saya mimpinya gini, kamu mimpinya apa, yuk kita bikin event kayak gitu, atau ini bisa nih jadi. Nah, kita di perpustakaan kata kerja kita mau terjadi seperti itu, bahwa ketika ada kegiatan di kata kerja selalu berusaha untuk menghadirkan narasumber dari berbagai background, dan tentunya kata kerja selalu berupaya untuk tidak all male panel, di mana kata kerja selalu berupaya untuk perempuan selalu dihadirkan dalam setiap pembicaraan kata kerja kan, untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ruang bersama dan tempat aman. Jadi ketika kata kerja berupaya untuk menjadi media sosial offline, dari kegiatan tahun 2014 sampai dengan 2019 hingga corona menjemput, itu alhamdulillah kata kerja selalu membuat kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Karena kenapa menyenangkan? Karena banyak sekali teman-teman dari latar belakang berbeda ke kegiatan yang kata kerja seperti itu. Boleh dilanjut lagi? Nah, ini komunitas Ininawa nih. Jadi komunitas Ininawa itu yang berada memayungi kata kerja, itu merupakan sebuah federasi yang terdiri dari beberapa komunitas. Jadi nggak cuma kata kerja dan aksi yang ada di dalam, tapi kita punya banyak komunitas dengan visi bersama, yaitu transformasi sosial. Jadi kita berupaya untuk komunitas ini, di dalamnya ada peneliti, ada jurnalis, ada penulis, supaya bisa mendorong terjadinya transformasi sosial terkhusus di Sulawesi Selatan. Boleh lanjut lagi, Kak? Boleh lanjut slide-nya? Ya, ini dia. Komunitas Ininawa, ini tadi ya, Kak. Komunitas Ininawa itu ada 5 di dalamnya ya, selain kata kerja ada 4 lagi. Ini ada SRP Payo-Payo, ini sekolah rakyat petani. Jadi ini merupakan pendampingan dan pengorganisiran masyarakat desa. Fokusnya ke desa. Ini juga bisa menjadi lembaga edukasi bagi anak muda yang ingin belajar tentang desa. Jadi SRP Payo-Payo ini secara pelatihan untuk menjadi pengorganisir masyarakat desa. Diupayakan yang mengikuti ini juga adalah teman-teman pemuda dari desa,
supaya bisa kemudian mengorganisir desanya sendiri. Dan ini terakhir diadakan 12 yang mendaftar justru lebih banyak dari luar Sulawesi Selatan, dan yang paling banyak pendaftar itu mencapai 240-an orang. Itu yang terakhir. Tapi kemudian yang ikut pelatihannya tercatat ada 48, karena 48 yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihannya. Kemudian ada penerbit Ininawa. Jadi komunitas Ininawa itu punya lembaga penerbit. Ini menerbitkan buku-buku hasil penelitian dan berbagai persoalan sosial budaya di Sulawesi Selatan. Jadi mulai dari kalau yang paling laku katanya sampai sekarang adalah Asika Labinang, terus hasil-hasil penelitian kayak perkawinan Bugis, manusia Bugis. Jadi memang penerbit Ininawa ini berfokus pada penerbitan hasil penelitian ataupun kajian-kajian sosial budaya di Sulawesi Selatan. Terus ada aksi yang tadi sebelumnya merupakan komunitas yang menaungi kata kerja, merupakan organisasi yang menaungi kata kerja. Aksi itu, Active Society Institute, ini merupakan pengorganisasian masyarakat urban. Ini juga jadi sekolah bagi calon peneliti. Jadi aksi ini sebelum pandemi aktif membuka secara offline pelatihan-pelatihan, karena kan untuk menjadi calon peneliti biasanya kita kelas dulu, lalu kemudian langsung praktek, turun, kemudian sampai ke pengolahan data. Ada juga namanya Tanete Institute atau TANI, ini merupakan laboratorium dan perpustakaan benih pada organik. Jadi kalau kata kerja perpustakaan komunitas yang bergerak di masyarakat urban, isinya buku-buku, TANI ini atau Tanete Institute ini merupakan perpustakaan benih. Jadi ada banyak sekali benih hasil penelitiannya di sana, dan benih-benih ini merupakan benih padi organik yang kemudian dibagikan kepada masyarakat untuk ditanam tanaman masyarakat di Sulawesi Selatan. Boleh dilanjut lagi, Kak? Jadi sebenarnya kata kerja itu tidak berjalan sendiri. Kata kerja itu merupakan sebuah cabang dari cita-cita transformasi sosial, di mana kata kerja. Boleh balik lagi, Kak? Ya, di mana kata kerja dalam setiap kegiatannya, dalam setiap isu, dalam setiap geraknya merupakan hasil dari penurunan cita-cita bersama dari komunitas Ininawa, di mana kata kerja sebagai perpustakaan, kemudian ada nilai-nilai komunitas Ininawa diturunkan menjadi kegiatan-kegiatan di kata kerja untuk menjangkau audiens kata kerja, dalam hal ini merupakan masyarakat umum atau lebih spesifik kepada anak muda. Boleh kita lanjut lagi, Kak? Nah, ini kegiatan-kegiatan di kata kerja. Kita bikin konser di perpustakaan. Di perpusnas juga beberapa kali saya lihat ada konsernya. Jadi dari tahun 2014 kata kerja itu punya kegiatan namanya menyimak. Menyimak ini merupakan sebuah kegiatan di mana kita ngundang, ada peneliti, ada seniman, sama ada satu lagi dari komunitas untuk memperkenalkan komunitasnya, peneliti untuk memaparkan penelitiannya, dan seniman untuk memaparkan karyanya. Jadi kita selalu berupaya untuk mengundang tiga itu, karena kenapa juga namanya menyimak, karena waktu itu di tahun 2014 media bikin semua orang mau bicara gitu, bikin semua orang berhak untuk bicara apa saja tanpa kemudian bukan tanpa, dan akhirnya mengesampingkan yang namanya mendengar, menyimak, memberi waktu untuk menyerap informasi-informasi. Itulah sebabnya kita membuat kegiatan namanya menyimak, dan di menyimak itu orang datang benar-benar untuk mendengarkan. Adapun pertanyaan kalau ada itu terjadi di setelah kegiatan. Jadi selama kegiatan kita tidak ada prosesi tanya jawab. Kita berupaya untuk bikin orang penasaran, karena kami yakin hal-hal yang dalam terjadi di luar forum. Jadi setelah forum barulah orang-orang saling berkenalan, saling menanyakan apa yang kira-kira masih mengganjal ketika
tampil kapal udara dan di band yang saya manajeri, mereka lagi rilis album di perpustakaan. Lanjut lagi Kak. Nah, Kata Kerja juga rutin melakukan menulis, terus kita juga punya kelas sosial, kelas berpikir kritis, kelas sustainable livelihood. Jadi rata-rata biasanya dalam kelas itu Kata Kerja selalu bertanya pada kebutuhan pustakawan dan juga kebutuhan anggota perpustakaan. Jadi biasanya kami menyebarkan kuesioner untuk melihat kecenderungan para anggota ini mau belajar apa, terus pustakawan mau belajar apa, dan dari situlah kami merancang kelas-kelas yang kemudian diselenggarakan di Kata Kerja. Jadi kelas-kelas ini biasanya merupakan sebuah kelas rutin yang ada deadline waktunya. Jadi misalnya kita bikin kelas menulis apa, misalnya menulis fiksi atau menulis ilmiah, kita kasih jangka waktunya, dan semua kelas di Kata Kerja bukan kelas berbayar, jadi gratis. Boleh lanjut lagi Kak? Ini Alan Mansur tadi nih. Nah ini selain ini lagi kegiatan yang ada rilis buku. Jadi Kapal Udara itu salah satu band yang dalam proses pengkaryaannya membuat diskusi-diskusi bersama teman-teman di perpustakaan Kata Kerja. Jadi karena dari diskusi dari kelas sustainable livelihood itu atau kelas berpikir kritis, kemudian lahirlah album pertama dari Kapal Udara. Jadi Kata Kerja senang sekali bisa menjadi wadah yang kemudian menginspirasi orang-orang untuk membuat karya dan ikut serta berkontribusi terhadap isu yang disebarkan oleh si pengkarya, karena kita percaya bahwa dalam setiap karya terselip isu yang ingin diluaskan. Waktu pertama ini Kapal Udara kemudian mengangkat isu yang bertahan hidup, jadi karena sustainable livelihood. Lanjut lagi. Boleh lanjut slide-nya, Kak? Nah, ini juga ada kegiatan nih, menonton bersama, namanya mengamati. Mengamati, kita milih film, terus ini ada diskusi-diskusi juga nih. Kita selain kelas-kelas yang memang punya pakemnya, kita juga merespon isu-isu yang ada dan membuat diskusinya agar kita bisa, kalaupun misalnya ada isu yang harus memiliki wacana tandingan, Kata Kerja selalu berupaya untuk hadir sebagai ruang di mana diskusi-diskusi kritis bisa kita lakukan. Lanjut lagi boleh Kak? Nah ini Kata Kerja ikut serta di MIWF. MIWF itu Makassar International Writers Festival. Saat ini sedang berlangsung secara online. Kalau dulu offline nih, Kata Kerja lapakannya begini-begini. Boleh lanjut lagi Kak? Nah ini Kata Kerja selama pandemi. Kita tuh berupaya untuk mengalihkan berbagai kegiatan ke medium virtual. Kayak misalnya waktu Ramadan waktu Valentine, Kata Kerja itu bikin selalu punya namanya blind book date, di mana kita membungkus buku untuk hadiah. Kita nggak kasih tahu ini buat siapa, kita cukup mendaftar dan akan diundi secara jadi kita saling berbagi hadiah, tapi kita tidak tahu kepada siapa. Jadi kami membuatnya secara online, kita juga membuat namanya Perpustakaan Manusia secara online, dan beberapa kegiatan lainnya. Kemudian operasional perpustakaan Kata Kerja juga mengadaptasi ya untuk protokol kesehatan yang berlaku, biar kita semua bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan yang terakhir, Kata Kerja berupaya untuk berkolaborasi dengan pihak lain, mengadakan kegiatan outdoor, karena ketika di bulan Ramadan kemarin akhirnya Kata Kerja memutuskan
kayaknya kita bisa nih kalau bikin kegiatan kalau di ruang terbuka, karena kata kerja kan di dalam rumah ya, ruangnya tertutup. Jadi kata kerja mencari tempat lain yang lebih terbuka biar udaranya sirkulasinya bisa bagus, orang-orang bisa jaga jarak, dan kami membuat kegiatan buka puisi pertama kali kemarin. Boleh lanjut? Nah, ini buka puisi nih, kita bikin di rooftop salah satu mall karena ruang publik waktu itu Benteng Rotterdam masih tutup, banyak ruang publik yang masih tutup dan tidak bisa diakses untuk berkegiatan. Akhirnya kami memutuskan untuk bekerja sama dengan salah satu mall di Makassar yang bisa diakses rooftopnya, dan bisa dibilang orang bisa jaga jarak nih kayak gini, jadi bisa lebih aman lah. Lanjut lagi. Nah, ini dia nih, menurut kata kerja, buku-buku seharusnya menjadi jembatan bagi berbagai pikiran, bukan menjadi tembok yang kian memisahkan. Karena kadang-kadang kalau seseorang sudah membawa buku, menenteng buku kemana-mana, orang tuh jadi takut ngobrol sama dia, karena takut diskakmat lah, takut diapalah. Tapi harusnya menurut kami, buku-buku harusnya bisa menjadi pemantik obrolan, bukan malah pemati obrolan. Terima kasih banyak, demikian. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing, siapa tahu ada masukan dari teman-teman untuk perpustakaan kata kerja. Terima kasih. Terima kasih Kak Firni atas pemaparannya pada hari ini. Luar biasa sekali ya, bahwa kata kerja saya nggak menyangka kalau kegiatannya itu banyak banget. Saya pikir kalau kita lihat stalking di IG-nya, jadi teman-teman yang di sini bisa stalking di IG-nya bahwa mereka saya pikir di kata kerja hanya sekedar dari perpustakaan, lalu sering mengadakan diskusi dan kegiatan. Ternyata lebih dari itu. Semoga teman-teman yang di sini inspirasi dan bisa mengembangkan taman bacaannya atau perpustakaan komunitasnya, sehingga impact-nya itu benar-benar terasa gitu sama masyarakatnya. Jadi mereka bisa istilah aspirasinya, atau jadi nggak cuma di pikiran aja, tapi dari tulisan, dari bagaimana mereka mengungkapkan dengan musik, seperti itu. Sebelum kita tanya jawab, saya try yang raise hand dulu ya, sebelum ke pertanyaan di chat. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand langsung, kita berdiskusi atau berbagi cerita, atau juga bertanya melalui kolom chat yang ada. Oke. Untuk pertama kali saya berikan waktu kepada ini untuk Bapak Hebertus Loawea. Bisa diperkenalkan nama dan pertanyaannya untuk dari Kak Firni dari tim kata kerja. Silakan Kak. Tolong di-unmute, mic-nya masih mute. Silakan. Terima kasih, saya Hubertus Loawea, asal dari Flores NTT. Saya mau tanya bagaimana peran perpustakaan kata kerja selama untuk mengembangkan minat baca selama masa pandemi COVID-19. Itu aja, ada yang lain Pak? Itu aja. Terima kasih, kita tampung dulu. Untuk raise hand berikutnya, kita berikan waktu kepada Bapak Jamaludin. Halo Bapak Jamaludin, apakah masih ada di sini? Silahkan jika ingin bertanya. Jamaludin, apakah masih ada di tempat? Oke, kalau begitu kita jawab dulu mungkin dari Kak Herbertus dari Flores ya. Silahkan Kak Firni. Ya, terima kasih Kak Herbertus. Jadi seperti yang
sudah kami jelaskan tadi, kalau selama pandemi ini Kata Kerja mengubah pola pelayanannya. Jadi sekarang beberapa waktu, kalau sekarang itu Kata Kerja sudah buka, tapi kita tidak membuat kegiatan di dalamnya. Jadi orang benar-benar cuma datang dengan jumlah yang terbatas, kemudian mungkin ada duduk-duduk dulu atau ada, tapi kami membatasi pengunjung membaca di perpustakaan. Jadi sekadar untuk membawa pulang bukunya setelah dipinjam. Beberapa waktu lalu, waktu awal-awal pandemi, Kata Kerja memberlakukan yang namanya WhatsApp pustakawan. Jadi teman-teman kalau mau konsultasi, mau pinjam buku, mau bertanya soal buku, bisa langsung WhatsApp ke ada nomor WhatsApp yang kami sediakan untuk kemudian menanyakan apakah buku tersedia atau tidak. Tapi sebenarnya karena Kata Kerja awal idenya adalah menjadi ruang, karena kami yakin minat baca tinggi, tapi baca apa masalahnya gitu kan, karena sekarang kita baca status Facebook 4 jam juga nggak berasa, tapi kalau ketika kita baca buku tertentu, kita bisa langsung puyeng gitu kan. Nah, Kata Kerja tuh upayanya adalah menjadi jembatan dari membaca status Facebook atau Instagram berlama-lama menjadi membaca sesuatu yang kira-kira tujuan lebih membangun pemikiran kritis, lebih bisa membangun aspirasi atau pemikiran positif kayak gitu. Dan Kata Kerja karena ide awalnya adalah menjadi media sosial offline alias menjadi tempat ngumpul-ngumpul, memang pandemi ini cukup menghantam kegiatan-kegiatan di Kata Kerja karena ide awalnya memang mempertemukan banyak orang secara fisik gitu. Karena kalau secara online ya ketika selesai Zoom meeting semua orang ingin leave karena sangat capek gitu rata-rata. Dan seiring berjalannya waktu orang juga udah mulai capek gitu kegiatan-kegiatan online. Sampai hari ini sebenarnya Kata Kerja masih berupaya untuk mencari formula bagaimana supaya kita bisa mungkin tetap berkegiatan, kita bisa berkegiatan offline, tapi tetap menjaga protokol kesehatan kayak gitu. Jadi ada beberapa upaya. Selanjutnya saya berikan waktu kepada Bapak atau Ibu ini Yumif Afzah. Silakan, Bapak, silakan untuk memberikan pertanyaannya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. kenal, nama saya Yumif dari SMN 9 Probolinggo. Di tempat kami musimnya pengembalian buku. Nah, bagaimana perlakuan pengembalian buku itu di masa pandemi? Apa yang harus saya antisipasi andai kata buku itu kembali ke kita? Karena kalau dari segi manusianya kan sudah protokoler ya, pakai masker, terus cuci tangan. Nah, bukunya itu aman apa enggak dari virus gitu aja. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Yumif untuk waktunya. Silahkan langsung dijawab, Pak. Iya, benar banget Pak Yumif. Jadi awal-awal kita juga bingung mau disemprot disinfektan, takutnya bukunya basah kan, kayak nanti berjamur gitu. Akhirnya kami kalau ada buku baru kami jemur, Pak. Jadi lumayan aman gitu kan. Kalau sekarang juga lebih banyak gini nih, karena kita punya layanan WhatsApp pustakawan, jadi rata-rata ngobrol sama kita. Akhirnya misalnya kalau nggak ada bukunya di Kata Kerja, kita bilang bisa download iPusnas salah satunya ya, untuk kemudian mencari bukunya di sana, karena itu bisa juga terhindar. Karena kami percaya walaupun orang tidak bertransaksi peminjaman buku di Kata Kerja, tapi ketika sudah terbangun komunikasi, itu jadi salah satu tujuan Kata Kerja sudah tercapai. Jadi walaupun misalnya, ada yang nanya buku ini nggak ada, akhirnya kami kemudian menyarankan untuk bisa cari di sini, atau kalau mau PDF-nya atau mau baca buku online bisa download ini, kayak gitu. Oke, jadi walaupun menghindari atau mengurangi untuk memakai buku fisiknya, kita disarankan diberikan alternatif lain untuk pembacaan buku ya. Yang penting narasinya, yang penting wacananya ini tetap bergulir. Gitu. Selanjutnya saya berikan waktu kepada Imam Hidayah. Silakan untuk bertanya langsung kepada Kak Firni. Kak Imam.
Oke, oh tidak jadi. Oke, sebelum saya beralih ke pertanyaan lainnya, saya mau tanya nih, Karta Kerja kan sekarang udah ada 2.400 koleksi ya Kak. Berapa sih koleksi pertama kali diawali? Apakah langsung, kan nggak mungkin kayaknya langsung 2.000 koleksi. Berapa pada awalnya untuk membangun itu? Saya tidak ingat jumlah pastinya, tapi waktu itu ada 1.000-an Kak, karena waktu awal kita mendata ada 1.000-an, 1.200 kalau nggak salah. Nah, koleksi itu terus bertambah berdasarkan karena kita pernah dapat program dari Gramedia Pustaka Utama, waktu itu kita diberi sumbangan buku, dan juga ketika kan kalau di Kata Kerja, kalau orang mau mendaftar jadi anggota perpustakaan, mendonasikan 2 buku. Nah, dari situ juga rata-rata. Selain ada donatur juga, jadi ada orang-orang yang tiap bulan menyumbangkan 3 buku yang baru terbit ke Kata Kerja. Jadi kayak kalau ada buku baru terbit disumbangkan ke Kata Kerja. Seperti itu kan. Jadi ini koleksinya memang dari kita, untuk kita, biar bisa disebarkan ke yang lain ya. Iya, jadi agak ini juga sih tadi tantangannya adalah kita mau percaya sama orang, misalnya karena kita harus percaya sama anggota perpustakaan kita kalau orang itu punya niat baik. Jadi Kata Kerja tuh selalu berupaya untuk mengaktifasi niat baik dari seseorang. Karena selama ini kan misalnya kalau kita mau pinjam buku, kalau di kampus ada ininya kan ada jaminan kalau ada nggak bisa lulus tuh kalau nggak dikembaliin bukunya gitu kan. Nah, kata kerja tuh lucu Mbak, karena ada sampai dari ada yang pinjam tahun 2015 dia pakai buat materi penelitian. Mungkin dia kebawa ke Belanda, jadi dia balik lagi 2019 dikembaliin bukunya. Jadi 3 tahun terus Kata Kerja nggak punya denda. Akhirnya dia nggak, gara-gara nggak enak, dianya beliin buku beberapa buat disumbang lagi kayak gitu. Jadi kayak ternyata orang tuh begini gitu. Ketika kita percaya sama orang, ada kok pasti orang-orang yang bisa begitu. Kalaupun kita juga tidak memungkiri bahwa di Kata Kerja beberapa kali ada yang pinjam nggak dikembaliin lagi. Tapi itu kan artinya selain dia memutus rantai pengetahuan ke orang lain, dia juga pengetahuan ke dirinya sendiri. Dia nggak mungkin balik lagi ke Kata Kerja untuk pinjam. Oke. Untuk Kata Kerja sendiri, dari perpustakaan ini, bagaimana sih mengawali program kerja yang dibuat untuk pertama kali? Apa kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk pertama kali Kata Kerja lakukan? Pertama kali itu sebenarnya launching program Kata Kerja. Dari Kata Kerja kan hanya program, bukan komunitas, bukan organisasi. Jadi launching programnya waktu itu karena melihat waktu itu fenomena ya di Makassar, scene film nggak gabung sama scene musik, nggak gabung sama scene penulis, nggak gabung sama peneliti gitu. Akhirnya Kata Kerja berupaya untuk kita mau jadi ini nih, mau jadi wadah yang orang-orang bisa datang bergaul ke sini, karena mumpung di Kata Kerja ada orang filmnya yang gaul ke sini, ada orang musiknya, ada peneliti gitu. Jadi mumpung ada teman-teman itu, akhirnya kita supaya bisa duduk sama-sama, minimal ngobrol, siapa tahu bisa berkolaborasi ke depannya kayak gitu. Jadi awalnya launching, kemudian menyimak kegiatan dari awal, mengamati gitu-gitulah. Apakah selama pandemi ini kegiatan kelas-kelas seperti kelas menulis, kelas sosial, berpikir kritis, ataukah masih juga di jalannya karena atau berganti alih aja medianya? Kalau kelas menulis itu masih berjalan via WhatsApp, tapi lebih terfokus pada memang jadi di perpustakaan Kata Kerja ada beberapa anggota Kata Kerja yang kemudian sejak 2017. Nah, teman-teman itu pada akhirnya kemudian di Makassar ada namanya Institut IKM. IKM, Masya Allah, mohon maaf saya lupa
ISM, Institut Sastra Makassar. Nah, kemudian akhirnya menjadi mahasiswa di situ. Jadi berkuliah untuk nantinya menjadi penulis. Jadi kata kerja ikutan kelas penulis kata kerja ikut membackup di situ. Kalau untuk kelas sosialnya belum berjalan karena apa ya, agak sulit memang. Karena perlu tatap muka diskusinya bagus. Pernah dicoba, pernah dicoba tapi dirasa kurang. Bisa, kami mungkin feel-nya kalau nggak ketemu itu nggak dapet ya. Iya betul. Kalau kita mau ketemu juga masihnya begitu takut-takut loh ya. Oke. Selanjutnya adakah pertanyaan di kolom chat, Kak Susi? Bisa ditunjukkan? Ada yang direct message ke saya ini, Mbak. Iya. Ini dari Viral Undip. Apakah ada tantangan dan hambatan yang terjadi pada perpustakaan kata kerja? Oh iya, banyak sekali ya, karena kita banyak kepala di dalamnya, dan ini namanya komunitas, jadi apapun harus dibicarakan bersama gitu kan ya. Apalagi di masa pandemi, secara penjualan merchandise juga berkurang, jadi pusing banget nih mau cari. Kan kita kontrak ceritanya, aduh ini gimana ya gitu, aduh gitu, gitulah. Banyak, ini mungkin belum tantangan awal parkiran, kan kita kontrak tuh di lorong, terus awal-awal kan banyak orang biasa datang, bertahap tuh kita izinnya ke Pak RT. Pak RT kita boleh bawa drum nggak ke sini, agak ribut nih. Oh boleh gitu. Ternyata pada saat kita bawa drum ke sana, tapi kita lupa kalau mensiasati kalau orang datangnya banyak, kira-kira ini bakal macet nggak ya jalan. Akhirnya pada saat parkiran kayak gitu-gitulah. Tapi itu butuh waktu hampir setahun sih untuk sama masyarakat di sekitarnya, untuk kita sosialisasi terus, kita mendekati. Juga kita bikin kegiatan anak-anak. Jadi kata kerja ini juga pernah mengelola kampung, kita bikin event komplek untuk itu merupakan kegiatannya kementerian juga kalau nggak salah ya. Kegiatan dari Kementerian Pendidikan, terus kita bikin, kalau kata kerja bikin aktivasi event per bulan di lapangan kompleks untuk anak-anaknya. Di situ kita latihan dulu, kemudian menampilkan seni, ibu-ibu, bapak-bapak jualan, terus kita mengundang masyarakat umum untuk datang menonton, untuk datang membeli. Jadi secara tidak langsung kita juga ikut serta mempromosikan hasil karya ataupun jualan-jualan dari masyarakat sekitar kayak gitu. Oke. Kalau begitu kita ada yang resen ini dari Ibu Wanti. Saya berikan waktu, silakan untuk bertanya. Tolong disebutkan nama dan asalnya ya Ibu. Ya, Ibu. Oke. Masih kamu ya. Sudah. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan nanti dari Denpasar, Bali. Kebetulan saya guru PAUD juga, dan ini saya rencananya karena masih pandemi, jadi kita masih online gitu ya, daring gitu. Tapi kebetulan hari ini libur, jadi saya tuh mau bertanya sama Kak Roni gitu. Ada nggak ide perpustakaan kata kerja untuk anak gitu? Karena koleksi buku-buku anak saya lumayan banyak gitu ya. Kemudian juga buku-buku di sekolah saya juga ada banyak gitu. Nah, biasanya anak-anak itu kan sukanya cuma buka-buka, dan saya kebetulan karena ngikutin pola dari pustakawan itu
mengkoleksi buku itu berdasarkan ininya gitu, sesuai jalurnya. Makanya kemarin Kak Karuni bilang katanya tidak usah seperti itu kan, tadi saya lihat gitu. Kayaknya asik juga ini kalau buat anak, jadi saya taruh sembarang aja, kemudian nanti anak-anak akan bertanya kepada saya gitu. Mungkin ada ide-ide lain dari Karuni untuk untuk membuat suatu perpustakaan anak gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Ibu. Silakan Kak Runi kalau ingin menjawab secara langsung. Terima kasih Kak. Saya mungkin jadi kami punya teman komunitas lain, Buku Jenny. Jadi Kedai Buku Jenny itu perpustakaan yang kelola keluarga. Jadi saya cerita tentang perpustakaan lain ya selain Kata Kerja. Jadi dia punya anak 2 orang, terus teman-teman anaknya sering datang main ke rumah. Akhirnya gara-gara awalnya main gadget melulu, akhirnya si Ibu Nita namanya pengelola perpustakaannya berpikir, ini posisi perpustakaannya ada di belakang Kata Kerja. Jadi di satu lorong itu kita punya 3 perpustakaan komunitas, ada Kata Kerja, Kedai Buku Jenny, sama Dialektika. Nah akhirnya si ibu ini membuatlah namanya teater kecil. Jadi dari 1 buku dongeng kemudian diperankan sama beberapa anak. Jadi akhirnya karena mungkin memang dipikirnya bahwa anak-anak harus berbasis aktivitas, jadi tidak hanya dibacakan tapi melibatkan mereka dalam peran, dalam kalau setelah membaca si anaknya juga mengembangkan apa yang dia baca. Dan kemarin waktu kampung literasi di WSAB itu yang dibuat oleh Kata Kerja diikut serta sama Kedai Buku Jenny, itu anak-anaknya rutin tampil teater. Jadi setiap bulan anak-anaknya memilih 1 buku dongeng untuk kemudian diperankan. Jadi mereka membacanya, melatihnya secara peran. Jadi secara tidak langsung perpustakaan Kedai Buku Jenny waktu itu dibantu oleh Kata Kerja melalui eventnya, itu akhirnya membuat anak-anak punya alternatif lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan literasinya. Selain membaca dongeng, mereka juga bermain peran. Seperti itu mungkin yang pernah saya alami, Bu. Mungkin untuk penataan koleksinya dan bagaimana yang udah dilakukan waktu Kata Kerja. Kalau penataan koleksinya sebenarnya itu Kata Kerja karena memang lebih eksperimen ya, Bu. Jadi kita biasa menata berdasarkan warna. Kita ada 1 lemari yang merah semua, ada 1 lemari kuning semua, 1 rak hijau semua, gitu-gitu. Karena Kata Kerja sebenarnya tujuan di waktu media sosial ada ya, jadi kita juga mau jadi perpustakaan yang estetik, Instagramable gitu. Jadi di tahun 2017 Kata Kerja pada rapatnya kita pernah bicara soal kayaknya kita harus jadi salah satu tujuan wisata nih, kayak gitu. Jadi karena follower Kata Kerja banyak juga dari luar, Kata Kerja berupaya supaya kalau orang dari luar Makassar ngajakin temennya gitu, biasa kan udah pernah kesini, karena beberapa terjadi seperti itu. Jadi ada orang-orang dari luar berkunjung karena tertarik dengan penampilan media sosialnya, jadi kayak mau foto-foto, berujung dengan pembelian merchandise dan membawa teman yang akhirnya temannya kita ajak untuk ikutan, nanti kita punya kegiatan ini di minggu ini, datang ya, gitu-gitu. Menarik ini. Lebih try and error sebenarnya, Mangga. Memang harus mungkin dicoba berbagai cara, mana ya pas diterapkan di komunitas kita atau diterapkan di perpustakaan kita, karena di lingkungan kita mungkin beda-beda ya, mulai dari budaya, kebiasaan. Jadi kalau pasnya cocok, mungkin kalau di Perpusnas itu kita mulai beli untuk anak-anak itu berwarna-warni, atau kalau di Kata Kerja sesuai warna bukunya, kalau kami mungkin sesuai jenisnya, jadi tidak harus ada yang playbook, audiobook, itu sebelah kiri, yang sebelah kanan untuk komik bergambar, itu bisa dicoba untuk anak-anak. Selanjutnya kita untuk pertanyaan di live chat,
Kak Susi bisa ditampilkan. Ya, pertanyaan berikutnya dari Azhar Rahmat Ramadan dari UNS. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara membuat strategi promosi perpustakaan kata kerja untuk meningkatkan jumlah pemustaka, baik secara online di media sosial dan offline dengan produk-produk informasi yang tersedia di kata kerja. Yang kedua, apakah masyarakat dari luar kata kerja dapat menjadi bagian pengelolaan perpustakaan kata kerja? Yang ketiga, rencana strategis atau kerja apa yang dapat menarik masyarakat luar untuk menjadi bagian pengelolaan perpustakaan kata kerja? Pertanyaannya, semoga bisa dijawab dengan lancar. Iya, Ya, lumayan. silakan. Kayak lagi Iya, berasa sidang ini. Iya. Jadi bagaimana cara membuat strategi promosi perpustakaan? Oh iya, tadi sempat ada tanya juga bagaimana sih sebenarnya kata kerja awal mulanya bisa dikenal sama masyarakat. Jadi kata kerja itu senang sekali karena yang bergaul yang menjadi awal mula kata kerja itu orang-orangnya di dalam dan berbagai latar belakang. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada peneliti, ada pemusik, ada mahasiswa, ada film, ada art worker. Jadi secara tidak langsung kita bisa langsung blast informasi terkait kata kerja ke lingkungan kita bergaul masing-masing secara offline ya, kayak gitu promosinya kalau secara offline. Kalau secara online di kata kerja sendiri itu sebenarnya kita tidak bisa memungkiri kalau teman-teman tahu Aan Mansur. Aan Mansur itu salah satu founder kata kerja yang punya banyak follower di Instagram dan juga Twitter. Nah, sekali blast itu bisa ya ketahuan lah ya sama masyarakat kayak gitu. Kata kerja juga secara online aktif di Twitter dan Instagram membangun engagement bersama follower, baik itu sekadar sharing-sharing foto atau di Twitter lebih banyak sharing-sharing tentang hasil bacaan, lebih banyak sharing-sharing tentang rekomendasi buku. Kalau di Instagram lebih banyak sharing tentang interiornya, tentang foto dokumentasi kegiatannya. Jadi kita berupaya untuk selalu mengupdate apa sih yang sedang terjadi di kata kerja, apa sih yang sedang kata kerja bicarakan kayak gitu. Terus yang kedua, apakah masyarakat dari luar kata kerja dapat menjadi bagian pengelolaan perpustakaan kata kerja? Jadi awalnya di tahun 2014 itu semua orang yang datang kayak yang sering datang ke kata kerja akhirnya tiba-tiba jadi panitia gitu. Sampai kita kebingungan yang mana pengurus yang mana bukan ya kayak gitu. Akhirnya ketika kata kerja menjadi organisasi sendiri, kemudian untuk sebuah tim pengurusan dan untuk menjadi bagian dari pengurus kata kerja itu teman-teman masyarakat umum, lebih banyak anak muda itu mendaftar di magang kerja. Jadi magang selama 3 bulan, magangnya itu kemudian teman-teman diberikan pemahaman tentang nilai-nilai kata kerja, nilai-nilai dari komunitas ini Nawa, terus diajarkan bagaimana cara mendata buku, bagaimana menghadapi pengunjung, bagaimana membuat event, karena kata kerja secara tidak langsung menjadi event organizer, karena setiap bulan itu kemarin sebelum pandemi rata-rata kami membuat 6-8 event dalam setiap bulannya. Terus yang terakhir, rencana strategis atau kerja apa yang dapat menarik masyarakat luar untuk menjadi bagian pengelolaan perpustakaan kata kerja. Rencana strategis kata kerja sebenarnya atau kerja apa yang dapat menarik. Kalau yang kami lakukan sejauh ini adalah kami selalu berupaya menjadi ruang alternatif. Jadi kayak di kegiatan perpustakaan manusia, kami percaya bahwa setiap orang adalah buku yang punya bagian penting di dalamnya untuk dibagikan kepada orang lain. Di perpustakaan kata kerja, di posternya itu kami tidak menyebutkan siapa yang akan bicara di perpustakaan manusia. Jadi kami hanya menuliskan sinopsis. Jadi sinopsis yang akan dibicarakan. Karena kami mau, alasannya adalah karena kami mau membangun perspektif tentang kita tuh datang bukan karena siapanya, tapi karena apa yang dibicarakan.
kami ingin mengesampingkan pemikiran karena tidak menutup kemungkinan, bahkan saya sendiri itu kadang-kadang mau datang karena yang bicara ini nih gitu. Tapi kita mau latihan nih, saya, teman-teman di Kata Kerja, dan teman-teman lainnya perlu latihan untuk melihat segala sesuatu dari apanya, bukan dari siapanya. Nah, seperti itu strategi-strategi yang dilakukan oleh Kata Kerja untuk menarik orang-orang ikut serta di kegiatan Kata Kerja. Terima kasih. Terima kasih. Ini kita sambung lagi ya. Kayaknya agak nyambung dari Mas Rahmat tadi. Dari pertanyaan saya ambil dari YouTube, dari Nurul Hidayah. Assalamualaikum Mbak Runi. Itu untuk Kata Kerja anggaran operasionalnya berapa tahun ya sampai hari ini? Maksudnya anggaran operasionalnya per tahun habis berapa? Lumayan ya, aku rincikan ya. Kasarannya aja. Kasarannya aja mungkin kita habis 70 per tahun ya. Ya, untuk bayar rumah, untuk membuat event, untuk listrik, untuk internet. Kos yang paling besar dari untuk sewa tempatnya ya. Sewa tempat dan listrik, karena listriknya lumayan, Mbak. Kita dapat tempat yang listriknya tinggi. Oke. Ini juga ada direct message di nyambung tempat saya. Untuk Kata Kerja, kenapa sih dinamakan Kata Kerja? Apa filosofinya? Belum dijelaskan ini memang dari awal slide-nya. Iya, benar. Aku lupa ya. Kenapa sih Kata Kerja program? Awalnya kan Kata Kerja itu program. Jadi kita tuh selalu dulu dipisahkan menjadi dua bagian, berkata-kata atau tim yang bekerja, tim yang suka bicara atau tim yang suka kerja. Kata Kerja tuh mau menggabungkan keduanya. Kita bisa kok berkata-kata sambil bekerja. Bahwa kata-kata nggak cuma bicara, kata-kata juga bisa menulis, kata-kata juga bisa bertebaran di media sosial, dan kita juga bisa sekaligus bekerja. Bahwa kalau kita menggunakan kata kerja dalam bahasa pun ya, ketika kita menggunakan kata kerja, itu artinya kita bisa lebih aktif daripada kata sifat, kayak gitu. Nah, filosofinya memang menggabungkan apa yang kita kerjakan ya. Selain membaca, kita juga mengungkapkan dengan kata-kata dan juga melakukan apa yang kita katakan. Iya. Disambung dengan kata kerja. Oke, kita ada yang raise. Benar, Mbak. Karena ya, gimana Kak? Oke, kita sambung lagi ya. Bertanya atau berbagi kegiatan komunitasnya? Apakah Kak Haslina? Halo? Kak Haslina, apakah ada di tempat? Oke, kalau begitu kita yang resen selanjutnya ada Nyimas Juniarti. Waktu dan tempat saya silakan. Ini Kak Nyimas, kameranya bisa dibuka Kak? Apakah ada di tempat? Oke, mungkin masih gangguan koneksi atau apa? Atau Kak Susi, apakah ada pertanyaan berikutnya dari kolom chat? Ya. Pertanyaan berikutnya ini dari Faiz Perpusnas. Pertama adalah apakah Kata Kerja ada program kerja yang dilakukan secara online terkait literasi, dan yang kedua bagaimana cara Kata Kerja struggle atau struggle dan bertahan semenjak berdiri sampai sekarang dengan hambatan yang ada. Ya, silakan Kak Firni. Iya, untuk menjawab nomor 1, jadi Kata Kerja di tim media itu kita memang ada program untuk di Twitter Kata Kerja, kita senantiasa mengulas hasil bacaan-bacaan dan mengajak orang lain membaca juga ikut serta mengulas hasil bacaannya. Kalau di Instagram kita memang lebih banyak ke
programnya itu kita lebih banyak menampilkan dokumentasi. Sedangkan kalau pertanyaan nomor 2, struggle. Apalagi tadi bagaimana cara bertahan ya? Iya. Struggle. Iya, ya kita bertahan saja sebenarnya karena kata kerja juga ya kalau kita Ini. ya di masa pandemi. Karena kenapa kata kerja membuat banyak kegiatan? Karena perpustakaan itu sunyi gitu. Perpustakaannya sunyi. Setiap hari kalau misalnya saya lagi jadwal jaga nih, untung-untungan kalau ada 3 sampai 5 orang yang datang selain pustakawan. Jadi memang benar-benar kita harus bikin kegiatan untuk bisa meramaikan perpustakaan, untuk bisa ngajakin orang datang dan melihat-lihat, datang dan ngobrol gitu. Jadi kalau kita mengandalkan buku-bukunya saja ya begitulah sebenarnya. Memang harus di mix dengan kegiatan ya. Iya, memang harus dipancing gitu. Dan bagaimana cara kata kerja tetap struggle dan bertahan semenjak berdiri. Itu tadi kalau bertahannya karena ide, karena kita yakin bahwa transformasi sosial bisa terwujud ketika transformasi kognitif sudah terjadi gitu ya, dan kata kerja ingin menjadi bagian dari transformasi sosial dengan berupaya membangun wacana-wacana untuk membuat transformasi kognitif. Jadi kata kerja harus bertahan untuk bisa mewujudkan cita-citanya. Kalaupun ada hal-hal yang membuat kata kerja kadang-kadang kayak ini kayaknya kita nggak bisa nih, kita akhirnya selalu ada jalan kok, kayak misalnya jualan merchandise, nanti dibeli ya merchandise-nya kata kerja ya kalau kita mau bayar makan nih. Makasih gitu ya. Jujur, tapi memang dana ini kadang-kadang kalau di perpustakaan komunitas atau taman bacaan itu mereka sering sekali kalau di kami ya di Perpustakaan Nasional, Kak, kami kekurangan dana ini, kami mau mengembangkan buku bacaannya, gimana caranya? Nah, mungkin teman-teman di tempat yang lain juga bisa pakai caranya, bikin merchandise, jualan buku koleksi yang ada, sehingga roda ekonomi di perpustakaannya masih bisa jalan ya, masih bisa mengembangkan. Dan kami juga punya donatur, beberapa orang donatur. Dan misalnya saya kan vokalis Ruang Baca. Jadi Ruang Baca itu memang proyek musik yang dibentuk untuk kampanye perpustakaan. Jadi kampanye ruang bersamanya. Jadi setiap kali Ruang Baca manggung, kayak kalau ada event-event, ada misalnya beberapa persen memang dikhususkan untuk kasnya kata kerja. Kayak gitu. Jadi unit usahanya ada juga proyek musik. Oke, kita tanya lagi dengan Kak Haslina. Apakah sudah ada di tempat? Kak Haslina, jika ingin bertanya. Halo, Kak Haslina. Oke, kita ke Nilawati. Kak Nilawati, apakah ingin bertanya? Oke. Belum ada. Untuk Kak Nyimas Yuniati, ini yang raise hand. Kak Nyimas, apakah ingin bertanya? Oke, lower hand ya, saya lower dulu. Apakah Kak Susi ada pertanyaan berikutnya? Jika masih ada yang di kolom chat, bisa diperlihatkan. Ada yang chat pribadi ke saya nih. Oh iya, silahkan Kak, kalau bisa langsung dijawab. Iya, kata dari Mbak Dinda, katanya ingin bertanya bagaimana cara promosi kata kerja pada awal didirikan agar diketahui masyarakat, atau bagaimana cara networking dengan perpustakaan lainnya seperti di Perpusnas. Jadi kata kerja balik lagi seperti tadi, bahwa awalnya memang kata kerja punya orang-orang yang latar belakangnya beda-beda. Jadi kita bisa langsung bisa blast ke komunitas kita masing-masing bahwa kita punya kata kerja nih, kita punya ruang baru. Terus di awal-awal kata kerja juga membuat kegiatan yang memang mengundang komunitas lain untuk membicarakan dirinya. Jadi selain kita meminta untuk menjadi narasumber, kita juga secara tidak langsung membangun jaringan di situ. Jadi
upaya-upaya seperti itu sih yang Kata Kerja lakukan untuk membangun networking karena biar bisa lebih mudah ke depannya. Oke, selanjutnya untuk ada yang resen dari Kak Nilawati. Kak, silakan bertanya. Sebelumnya di-unmute dulu Nilawati. Ini Ibu Nilawati, saya berikan waktu dan kesempatannya. Mungkin kepencet ya kali resennya. Oke. Berikutnya ada pertanyaan. Ini dari kolom YouTube. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Runi. Untuk pengadaan bahan pustaka, apakah ada dari bantuan atau donasi dari pihak terkait? Kalau ada, biasanya bantuan bahan pustaka dari mana aja, Kak? Itu pertanyaan dari, silakan untuk dijawab. Halo, mohon maaf Mbak, tadi kresek-kresek Mbak. Oke, saya ulangi kembali. Dari Assalamualaikum, selamat pagi Kak Runi. Untuk pengadaan bahan pustaka, apakah ada dari bantuan atau donasi dari pihak terkait? Kalau ada, biasanya bantuan bahan pustaka dari mana saja Mbak? Ya, itu pertanyaan dari Selika Anggun Chania. Ya, Waalaikumsalam Mbak Selika. Jadi Kata Kerja itu untuk bahan pustakanya awalnya merupakan buku-buku dari organisasi aksi, terus ada buku-buku pribadi dari orang-orang yang berkeputusan untuk membangun Kata Kerja. Jadi itu berjumlah 1000 buku, 1200-an. Terus bisa akhirnya mencapai 2400 kalau tidak salah tadi. Itu karena yang pertama sistem berkeanggotaan di Kata Kerja memang sistemnya adalah donasi. Jadi setiap orang yang datang ke Kata Kerja untuk mendaftar bisa meminjam buku, itu bisa itu harus menyetorkan 2 buku. Jadi sebelum meminjam harus menyetor dulu. Selain itu Kata Kerja bantuan dari Gramedia waktu itu sepertinya Gramedia memang membuka setiap tahunnya bantuan untuk pengadaan buku di komunitas-komunitas literasi, jadi bisa diakses itu ke Gramedianya. Jadi kalau dapat informasi bisa langsung daftar saja seperti itu. Tapi sejauh ini penambahan terbanyak ya karena dari sumbangan anggota gitu. Karena satu anggota minimal 2 buku. Karena tidak jarang anggota yang mendaftar juga. Kemarin kita baru saja dapat 2 orang yang menyumbangkan beberapa dus buku sekaligus ketika mendaftar ke Kata Kerja, dan buku-bukunya bagus-bagus semua. Jadi ternyata ada yang seperti itu. Oke, itu dari YouTube. Saya ada direct message juga untuk pertanyaan sekali. Ini dari Sahira. Halo Kak Vini. Saya lihat di postingan Kata Kerja ada kegiatan presentase dari pustakawan Kata Kerja terkait hasil risetnya. Boleh cerita sedikit Mbak tentang dari pustakaan Kata Kerja tentang hasil risetnya? Iya, saya bingung nih hasil riset yang mana karena Kata Kerja terlibat di beberapa riset. Mungkin yang saya ingat aja kali ya. Kata Kerja pernah terlibat dengan aksi di salah satu program riset tentang perempuan di Pasar Terong. Pasar Terong itu salah satu pasar tradisional yang ada di Makassar. Jadi Kata Kerja setelah melakukan riset itu melakukan presentasi di mana hasilnya itu ternyata banyak perempuan bekerja ganda karena memang harus selain memenuhi kebutuhan rumahnya, kebutuhan hidupnya, juga menjaga anak, memasak di rumah, dan tetap dibilang sebagai bantu-bantu suami meskipun dia bekerja malah seperti itu.
apakah Kata Kerja selain juga sering berkolaborasi untuk melakukan riset atau penelitian kegiatan sosial atau dampak sosial di masyarakat gitu Kak? Oke, mungkin gangguan sinyal. Saya ulangi lagi pertanyaannya, Kak Firni, ataukah Kata Kerja juga sering melakukan riset selain riset sosial untuk masyarakat di sekitar Makassar atau kegiatan yang lain, kerjasama? Bagaimana sih mengawali kerjasama tersebut? Iya, jadi kan Kata Kerja ini tidak berjalan sendiri ya. Kata Kerja ada di bawah payung ini Nawa, di mana ada penerbitan di dalamnya. Jadi dalam setiap riset-riset yang dilakukan penerbitan, teman-teman selalu terlibat. Misalnya yang terakhir adalah penelitian riset terkait jalur sutra. Jadi jalur sutra di Makassar itu kemudian teman-teman ikut serta turun mengolah datanya seperti itu. Jadi selain kerjasama dari luar komunitas ini Nawa, teman-teman komunitas teman-teman Kata Kerja sendiri banyak terlibat karena komunitas ini Nawa memang komunitas pendampingan masyarakat yang berbasis pada penelitian kayak gitu. Apakah hasilnya juga, misalnya kalau kita mau melihat hasil-hasil risetnya, apakah kita bisa datang ke Kata Kerja untuk teman-teman yang ingin tahu? Kalau hasil-hasil riset itu ada di penerbitan ini Nawa. Kalau hasil riset, sebenarnya kalau hasil risetnya dalam bentuk buku ada di Kata Kerja Mbak. Jadi kayak yang sudah tercetak menjadi buku. Tapi kalau mau lihat yang versi mentahan yang data-data ada di penerbitan ini. Nah untuk buku ada di Kata Kerja. Jadi kalau teman-teman misalnya di luar Makassar, misalnya ingin tahu bagaimana hasil risetnya, bisa ke penerbit ini Nawa ya untuk melihat hasil karya riset dari Kata Kerja sendiri. Oke. Iya, benar. Sudah tidak ada pertanyaan lagi dari chat. Sebelum kita akhiri, apakah ada saran untuk dari Kak Firni untuk teman-teman yang ada di sini? Juga kesan untuk kegiatan hari ini? Iya, kesannya saya senang sekali karena bisa berkesempatan untuk berbagi, karena sambil berbagi saya sambil recall lagi nih, mengingat-ingat, begini kita sudah bikin ini ya ternyata, terus sambil mengevaluasi juga, ternyata mengingat-ingat, kegiatan yang ini berhasil, kegiatan yang ini perlu ada tambahan dikit. Saran saya semangat aja sebenarnya, karena ya begitulah pilihan kita untuk bergerak di bidang literasi memang pilihan yang lumayan berat ya. Yang pertama pola pikir sampai ke tindakan itu, dan karena yang kita mau ubah adalah pola pikir, ya memang alat ukurnya tidak semudah mengukur suhu gitu. Jadi ini kegiatan yang pelan, yang harus kita lakukan secara konsisten, dan kita harus sabar untuk bisa melihat hasil. Terima kasih sama-sama Kak Firni sudah berbagi bersama kita, juga para peserta dari kegiatan Liptalk hari ini dari Kata Kerja dari Makassar, yang mulai diawali dengan 1.200 koleksi hingga menjadi 2.400 koleksi, berasal dari program dan aktivitas Society Institute untuk pendampingan masyarakat, mampu membuat kelas-kelas dan memberikan sarana literasi bagi masyarakat sekitar, sehingga bisa memberikan atau menumbuhkan ide-ide baru dan juga semangat-semangat Baman dan juga para penggerak literasi. Terima kasih Kak Firni untuk gabung dengan acara kita pada hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi, atau nanti mungkin teman-teman yang sedang jalan-jalan ke Makassar boleh nih mengunjungi Kata Kerja dan mencuri ilmunya yang ada di sana. Iya, ayo. Oke, terima kasih untuk Kak Firni. Sampai jumpa lagi. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke MC kita. Ya,
Terima kasih Kak Firly atas sharing pengalamannya yang sangat menginspirasi bagi kita. Semoga lebih banyak lagi komunitas-komunitas seperti kata kerja yang diawali oleh Kak Firly membangkitkan semangat literasi khususnya di seluruh Indonesia. Sekian diskusi Liptalk pada hari ini. Mohon maaf atas segala salah kata. Tetap laksanakan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai jumpa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Terima kasih Kak Ayu. Terima kasih Kak Firly.